Al-Fatihah. Jadi langsung rasakan ngaos kitab yang ditulis oleh Pak Ahmad Mutamakin daerah akan jago Allah tentang Kiai Mu'ad Kiai Masyhur mas-mas Allah yang keluar lagi terus memiliki dua kita kompon ada di bawah lakon berarti kita kompon konstruksi kompon pula terus pulau sukan kompon tiba Ahmad itu asmane kan Tamakin. Ketika seseorang sudah tamak karena di makomil wilayah sudah kokoh kewaliannya itu digelar Mutamakin yang kokoh di kelas. Mungkin dengan yang pernah wali 1 detik, 2 detik, coba itu hilang, kecoba pangkat hilang, kecoba hasud hilang. Jarang orang jadi wali itu konsisten karena wali itu bisa disaldu, bisa diambil. Sebab itu kalau yang sudah kokoh disebut apa? Mutamakin yang kokoh. Disebut wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim. Misalnya cerita tentang manaqib wonten wali tesih junior iso miber senenge ra karuan mergo ora usah umbal, ora usah bayar, ora usah tuku tiket, iso miber. Gak ngerti ngliwati daleme Syekh Abdul Qadir napa? Al-Jilani. Terus dene GR enggak ada wali sebaik dia, mergo iso terbang. Padahal asline nggih ngirit niku perkara. Kalian Syekh Abdul Qadir diceblokno akhirnya dibredel kewaliane mergo angkuh wong iso miber wae kok mlete. Padahal keren sing mulang. Riyen dawuhe keluarga kula teng mriki. Kowe nak terkenal wali, terus sing sowan akeh, gulame kok akeh. Nek nak terkenal ngalim sing ngaji kowe akeh, sing ngerti fikih akeh. Sebab niku terus tradisi keluarga mriki do mucal teng matolek tenanan, mulang tenanan. Nggih selain niku nak nganggo keramat ketok ya akeh sing ra iso dadi sak bebo. Tapi ini penting kalau terangkan. Kalau baleni malih. Jika seseorang sekarang bukan orang dulu. Kalau dulu itu wali itu pasti alim. Sebab niku sing kula waos niki niku kitab Mbah Mutamakin nerangkan fikih. Jadi sebetulnya karangan Mbah Mutamakin itu ya fikih. Bukan kitab wilayah, bukan kitab fikih normal, carane salat, carane sesuci, carane. Kalau terang malih. Anda terkenal wali di era modern, saya ulang lagi di era modern. Karena era modern itu rontok aneh. Bebek ratus pinggir gunung, terus rambutmu gondrong, terus ratau metu, terus ratau wadus. Ngaku wali itu kayak pantas zaman itu rontok ruwet. Tapi nak sampean alim, adus mau menaik parfuman barang, kayak wali itu orang pantas. Padahal sakit mawon sing macam ini wali. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda karena uang tersowan, ngasih uang, hormat. Jadi jika Anda terkenal alim itu yang untung itu Islam karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita, keluarga hajan, niku nggih takdimul ilmi betul. Yang namanya ilmu itu segala-galanya. Kalau nanti diceritani Pak Mu'ad, bener perlu kalau sebut ada keluarga sini mau mondok. Ketoknya kok musolane akeh najis ra disujani ora sido, kira ora najis udah dikiai balik-balik. Jadi tetap ukurannya itu fikih. Ya saya ulang lagi ukurannya itu apa? Fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Dan terus pulau piyambak secara kalau boleh dibahasakan secara angkuh. Jika diskon milih pangeran, kowe iso miber, ambek iso mulang takrib. Kula milih mulang takrib. Mergo nek iso miber, niku paling sing nyekseni sing roh. Bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing benerno. Tapi nek iso mulang takrib,
Ana wong sujud ning pangeran, ada orang sholat secara benar, ada orang zakat secara benar. Kabeh iku jasane kula mulang napa? Takbir. Sebab niku teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matolek, dados pondok mriki sedanten salafiyah, pondok-pondok sedanten. Basis keluarga sini napa? Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter dari buyut kula kandung asmane Hafsah. Niku gadah abah namine Maksum. Mbah Maran Kudus Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Iku terus gadah ibu teng mriki Mbah Sirah, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula niku turunan Mbah Mutamakin tapi muter-muter dugi Kudus, terus buyut kula niku angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofia, niku angsal Idrus niku gadah ibu asmane Maimunah. Niku mbakipun Mbah Zawiyah, Mbah Muat. Terus kula niki keluarga kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasarruf, dawuh Imam Syafi'i, orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan. Tapi lit tajannub an madailil akhlak. Ben nak dugem kok ora pantes. Putu Mbah Mutamakin kok dugem ora pantes. Jadi apa goblok itu kita ora pantes. Tapi nak goblok iki bahasa Ridho Beko koter terus kaya pantes. Tapi apapun itu nyebut nasab kadang penting supaya napa litajannub an madailil akhlak, supaya menjauhi akhlak yang tidak napa terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattaba'tu bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah, kadang-kadang orang itu hanya menyebut leluhurnya tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak, dia menyebut leluhurnya tapi dimulai napa? Wattaba'tu, saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau babanya wali kita jadi wali, kalau babanya alim kita jadi orang alim. Ojo babai wali putune karek nikmati salam templek rapati wali niku nek iso ampun ana iso, tapi nek boten iso nggih mbone rezekine pangeran. Sampeyan protes yo kasut. Wong pangeran sing ngersakno kok sampeyan sing protes. Terus niki sebagai mukadimah karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kula baleni malih Ahmad itu asma beliau, Mbah beliau itu derek makom Bejagung, Mbah Abdul Asy'ari. Itu leluhur beliau di antaranya keluarga Bejagung. Asmane Mbah Abdul Asy'ari, makom Bejagung. Mbah Abdul Asy'ari itu ada dulur asmane Ibrahim Asmorokonti. Dan itu terus Ibrahim ini sing gada putra Mbah Sunan Ampel gada putra Mbah Sunan Bonang. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu niku rata-rata gadah darah sinten Mbah Abdul Asy'ari, Mbah Sunan Bejagung. Niku nggih ngaji sehingga namanya khas Abdullah. Asmane Asy'ari. Nah, kenapa nama ini penting kalau cerita sithik? Asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Niku mergo nabi lain itu tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mun ketok egois ngendikan nafsi. Semua nabi bilang nafsi. Sementing awakku. Kayak apa nabi itu disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, Nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem ning pangeran sujud. Faya dauni masyaallah ayata. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya. Dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa Nabi tetap sujud? Nah, ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jaza. Akhirat itu adalah darul jaza. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa Nabi tetap sujud? Karena Nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Ini ilmu yang dimiliki Mbah Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boten saged misalnya teng akhirat sampean ngeling Allah. Allah ini penting akhirat, mentutup amal-amal. Betul tak?
Sebab itu tiang pun kabundut dikirimi donga nggih angsal itu kan wilayah pangeran. Nek sampean ngirimno mbok kayakno iku ra tok. Tapi nek mbok serahno sing duwe donya ngene kok Allah Subhanahu wa taala itu akhirat kuburan barzah itu tidak bisa menghalangi. Mulane gak perlu ada debat lagi. Donga tok mayit tok ta ora. Nek kok kowe ra tok, tapi nek sangka Allah nggih gampang mawon karena Allah bisa ngelola dunia dan akhir. Buktinya ketika akhirat Nabi itu masih minta. Masih nopo? Minta. Ketika Nabi sujud lama terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah, ya Muhammad irfa ra'sak. Wasal tu'ta wasfa tushfa. Muhammad ke jaluk apa? Jaluk apa tak kei? Minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta apa? Syafaat. Nah, ketika Nabi ditanya, kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu? Dawuh Nabi, Ahmaduhu bima hamida allamani rabbi. Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intine niku Nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umate koyok ngoten ngadepi haulal mauqif koyok apa praharane kiamat. Di benak Nabi namung setunggal. Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu yang memberanikan Nabi tetap nyuwun hak Allah syafaat. Mulane disebut dalam kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi kalau bolak-balik matur asma Ahmad itu boten di kitab ini loh. Mungkin ada jalan yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmadu itu af'al tafdil, bukan dari fi'il mudhari' yang wakai mutakallim. Bukan dari hamidah yahmadu terus wakai mutakallim napa? Ahmadu ini boten cara kitab niki, tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma Allah Ahmad. Terus kula piyambak namine Ahmad Bahauddin. Bahasa hal sing mendet sedanten Muhammad Ahmad Sal Mahfud itu mendet sedanten. Mungkin wonten lah putu-putu sing terkini Muhammad Ahmad apa lah soe dipek kabeh. Tak saged yo jenenge tok sak alime sak macam-macam ya. Terus mutamakin wae. Terus mutamakin itu orang yang tamak kana fil wilayah niku disebut napa? Mutamakin. Terus asmane kula terus saya nak bapak kula Ki Nur Salim. Nggih kancane Mbak Muat ki naik riyen ngaos teng mriki teng ngene Mbak Dolan nggih dijak teng mriki. Mbak Dolan mesti bahasane ayo ning Mbak Ahmad. Jadi spontan beliau itu kalau ngasmani ki ayo ning Mbak Ahmad karena itu memang asmane niku Mbak Ahmad. Mutamakin niku laqab. Tapi akhirnya niki gelar niki asyhar lebih terkenal ketimbang napa? Asmane sehingga orang nyebut napa? Mbak Mutamakin. Nggih, tetep mawon kula piyambak secara pribadi nyebut Mbak Mutamakin. Nggih kula terusaken kula maos. Nggih, urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi ini kata beliau ketika la ilaha illallah itu sudah pakem. Wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala. Fayam bagi laka tak terusin min taksir atau min dzikri hadhil kalimah asyarifah mustakhdiran lima hawat alaihi min aqaidil iman hatta yamtazija sehingga campur apa maknane hadhil kalimah bilahmihi kelawan daginge wong wa damihi lan dare wong akhire kowe entuk minal asrori sanggeng pira-pira rahasia al ajaibi kang gawono kabeh rupane matriksi perkara la itu kang ora manjing apa ma tahta hasrin ana ing hitungan utawa ning gebakan. Terus melafazkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua. Satu ajaib ilmiah dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, misalnya ada orang kafir 70 tahun, mungkin pernah macam-macam saat kafir. Itu barokahnya ngelafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja, itu dapat
nggih dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad sal. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bayangno nak jenengan semulai cilik iman wiridan la ilaha illallah nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk kaya luwih yufar lahum ma qad salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim itu ulama yang agak unik. Gurunya itu gak dipakai kita, tapi beliau kita pakai. Termasuk sekali Habib Hussein itu memakai fatwa-fatwanya Ibnul Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah. Sing jare wong lanang-lanang ngono widadari 70, sing penggemar perempuan ki sing pikirane widadari, nek sing bosen melarat terus ning swarga akeh gedung, akeh fasilitas. Soale macam-macam lah sesuai bosene masing-masing. Sing ngempet kepengin dugem ning swarga sok ana wa khamril ladzatil bisyarifin. Dadi pokoke ngempet ning donya iso ben dikekno mbek pangeran. Sing ngempet ra zina dikai widadari, sing ngempet gak dugem dikai wa khamril ladzatil bisyarifin. Surga yang begitu mewahnya. Niku ukurannya Allah juga hanya satu. Liman qala la ilaha illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan. Niku ukurannya juga satu. 5 bagi yang menolak la ilaha illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini betapa hebatnya la ilaha illallah. Swarga digawe kaya ngono. Andekan sing manusa ora bar kira-kira. Iku ya bagi sing lafadzno la ilaha. Neraka sing digawe kados ngoten ekstreme. Neraka niku kabare watu sampean cemplungno iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun. Kula bolak-balik matur ngentekno bego piro nak ngeduk niku. Watu sampean cemplungno neraka iku untuk jatuh sampai bawah. Iku nunggu pinten? 70 tahun. Mulane ora usah nyemplung. Wis krengkelan munggah kangelan 70 tahun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak la ilaha. Jadi hadil kalimah itu kalimah yang luar biasa. Terus Nabi diutus, kayak wono perjuangannya Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha illallah. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah, pengganti la ilaha illallah yang berbentuk natar, berbentuk prosa, niku surat Ikhlas. Ini qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab niku riyen wonten sahabat padahal imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca qul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiyang-tiyang Jawa sing rapati hafal Quran, timbang waktu ini di akhiri wal asri sadaya maca qul huwallahu ahad. Utawa ida samsu kuwirat mubang sadaya qul huwallahu ahad. Kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada mlete. Wonten tiyang rapati hafid ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engkau mesti melonting ditani ra wis. Bareng pas salat ini ditani. Melonting tenan tengah-tengah salat go tenan tot. Bareng menit tenan. Apa tau salat iki. Ngomong-ngomongan iki terus akhirnya salat meneh. Jadi kadang-kadang hafid-hafid itu ya rada ruwet. Nanti nak imame maca surat panjang koyo ora trimo nyai ngidene mesti dinteni salah ya. Lah alhamdulillah ya rata-rata salah. Dadi ya padha dene. Wata imam masjid cerita kula niku saking semangate dadi imam salat Id. Maca hal atal insan. Saking semangate ora mau Fatihah lah hal atal insan fi lumnatari riwat. Tapi niki namung maca qul huwallahu ahad. Sampai makmum itu protes, ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen. Mau imami salat napa mawon nggih maca napa? Rakaat kula saniyah nggih maca qul huwallahu ahad. Jare dawuh Nabi celuk. Terus ditakoki wae Nabi. Kowe wong maca liyane ra kena. Ora apa sih men maca qul huwallahu ahad. Jawab beliau itu li'annaha sifatur rahman. Karena qul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah, bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, ya Rasulullah, akhbirhu anna Allah yuhibbu. Bi hubbihi la qul huwallahu ahad. Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta qul huwallahu ahad. Jadi hadis paling luar biasa. Cara sanad itu surat Baqarah, tak anggap hadis maudhu ngoten.
Evakuasi napa? Cara sanad itu kok asbirhu annallaha yuhibbuhu bi hifdzihi suratal Baqarah. Wa asakum billahi fi hadis. Terus ada teng desa Kulwawu Ahad niku wajate wong alim. Ditambah ya ora apal liyane tapi pokoke sementing niku kula sebagai kiai apian pokoke adat teng desa-desa tak golekno hadis e. Ben sawangane niku kabeh ku alim. Mun niku amsen mboten sawan napa? Terus ketiga niku kuwatut diroya. Kula mau satam kitab-kitab Pak Mutamadin kitab. Kuwatut diroya. Diroya niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Niku disebut napa? Diroya. Diroya niku sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane teng sanad masa Indonesia niku wonten istilah qaddimid diroya ala riwayat wa qaddimid diroya ala riwayat. Diroya niku satu logika sing dadekno donya iku kaya gampang. Kula nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau Anda masuk rumah, di situ ada makanan sudah disediakan, ada fasilitas MCK, kamar tidur, semuanya lengkap. Kalau Anda orang normal itu paling kamu tanyakan tuh yang punya itu siapa, apa makan dulu. Kamu masuk satu rumah, di situ ada semua fasilitas. Orang normal ya. Kamu ingin tahu yang punya apa makan langsung. Orang normal ya. Mesti ingin tanya, ini milik siapa? Dan dibolehkan nggak saya makan? Jadi ma'rifatullah itu fitrah. Fitrah manusia itu pasti nyari tahu dulu. Kalau kamu masuk rumah, yang kamu tanyakan pertama apa? Ini milik siapa? Kalau ada makanan, pasti kita tanya, boleh enggak? Dibolehkan enggak sama yang punya? Sehingga normalnya kita hidup di dunia, tahu-tahu ada bumi kita tinggal pakai, ada air kita tinggal pakai, ada apa saja kita tinggal pakai. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Napa ma'rifatullah. Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut Ashahul Kutub ba'da kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah. Yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu. Yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang kitabul ilmi liqauli ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi. Allah memulai dengan kata apa? Ilmu. Sebab itu la ilaha hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah. Terus asyhadu alla ilaha illallah. Hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah ilmu yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya ini pun dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus diantara yang ditulis beliau di sini ini unik. Nerangno sifat 20. Nerangno sifat apa? 20. Terus ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Napa ngaji napa wujud kita bakoh mukhalafatul li hawadisi qiyamuhu fi nafsihi wahdaniyat qudrat apa? Iradat. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa Mekon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroya. Terus niki wau mun kula waca mukadimah diterangkan pakai diroya. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangaken. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Mriki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud itu begini. Kalau nanti mau teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu
jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah SAW dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang nggak ada hotel, nggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih, ini masjid kok dipakai nginep gini, tapi yang citara itu semuanya sepakat begitu. Jubair ini nginep di masjid, kira usah takut hukumnya biaya, pokoknya kenyataannya mau. Kosok gak memegi Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditareh itu. Lala pas maghrib itu Nabi maus watur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wa saqfil marfu wal bakhil masjid. Nabi maus. Dia maus normal mawon. Kalian imami sholat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maus amkhuliku min ghairi syai'in. Apa? Amkhuliku min ghairi. Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yuqinun. Mereka juga agak yakin. Niku mboten kiyat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada qalbi ayatir. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a qalbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini ku la ilaha. Karena terus, lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya ngendikan hadzal alam atau hadzil alam maujudah. Terserah lah jenengan dia muannas atau mudzakkar itu buatan hakiki. Hadzil maujudat ya sudah maujudah. Ada langit maujud, bumi maujud, semuanya maujud. Coba sekarang dibalik. Hadzihil maujudatu khalaqaha al-adam. Semua maujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kowe stres nanti stres meneh ku ora iso nalar. Ana barang maujud diciptakan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu la yu'athiru syai'an. Dawe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? La yu'athiru syai'an, la yakhluqu syai'an. La yujidu syai'an. Di mana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadhil maujudat diciptakan yang tidak maujud. Sehingga pinternya ulama terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam. Kenapa kidam nomor 2? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus berusaha wujud kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang. Akhirnya diteruskan bakok wujud kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksud kula niki rada-rada kampanye belo Mbak Mutamakin nggih belo sedanten. Kira usah khawatir nak pujian wujud kidam bakok darani bid'ah. Sausé ngaji niki kan terus ilmiah. Niku normal apa? Tidak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ora ono ke manggon kajen yo bid'ah. Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nak kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyak juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan dalam kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang nggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Nabi tanya, ayyukumul qail, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Dia semua takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, ora apa-apa jong.
Fa inni ra'aitu isnai asyara malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubu awal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Akhirnya sahabat tadi bilang, "Ha ana ya Rasulullah, tadi saya yang lafazkan itu." Artinya apa? Dia berkreasi melafazkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenarkan. Artinya zaman Nabi itu sono bid'ah. Paham ya? Ya masih Nabi ora pirsa terus roh kangkang terus ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Saya Nabi seneng karo santri terus. Kecuali terus mergo ape melanggar pondok, mojok rene itu mergo menghindari keamanan lan ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan, kamu tamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud hitam. Terus karena Allah itu spesial, Allah itu Al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lil hawadits. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kalau balik balik, hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan apa? Diroya. Terus kok perdebatannya itu bid'ah apa enggak? Itu ajarannya Nabi apa enggak? Jadi gara-gara tidak punya kemampuan diroya, malah terus analisisnya itu kemana-mana. Ini bid'ah enggak? Wah, yo repot. Paham ya maksudnya? Terus supados clear, supados nggih sami-sami kepenak lah. Terus kula suwun iki nggih karangan niku kathah niki kula jublek-jublek kersane jenengan ngertos napa betapa keluarga kita semua mboten keluarga sinten mawon niku kedang ngaji sampai mimma ra'aita min dzalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Nah caranya menghilangkan keraguan itu pakai napa? Diroya, disebut qaddimid diroya alar riwayah. Sebab itu di Quran itu sering ada kata kul ara'aitum. Napa? Kul ara'aitum. Coba Anda berpikir. Mulane ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalqullah faruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho aku pangeran. Nah, aku pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan. Ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan, itu Allah juga ilmiah. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni terus. Orang-orang yang kamu tuhankan, itu coba saya minta tolong kata Allah. Tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun? Am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ngendikane Abu Bakar Al-Bagilani itu enggak ada mukjizat sebaik Quran. Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat, itu asli enggak? Yang sekarang di Turki itu asli enggak? Jari sing duwe museum yang muni asli. Tapi jari wong Mesir, kejadian ini Mesir kudu Turki kuwi. Dari wong Turki, Turki Ottoman, kokono dijupuk. Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran nggak bisa. Quran itu meskipun yang nggak cocok, itu nggak bisa melahirkan debat karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Qul fatu bi suratim misli sebagian di asyri suwarim. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab. Niku disewa, niku kangge nandingin apa? Quran. Tapi akhirnya malah kuwajo. Mosok nerangno. Kula bolak-balik matur ketika dikon nandingi wa dzariyati darwa dene muni wa dzariyati zar'a fal hasidati hasda fal khabizati khubza fal laqimati luqman. Niku sing order mawon langsung. Larani opo? Demi wong wedok sing nandur, bar nandur panen ditutu dadi roti, bar roti diuntal walaki mati lupa. Sing order mawon ngengken lereng.
Terus alam taro ilal kubla tukhrijuna samatan tas'a. Kowe delok wong meteng kok nglahirno wong sing gremet tas'a niku gremet. Akhire wis kok pacu kabeh. Terus ketika cerita fil nggih ngoten al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dailuhu qasir. Kowe roh gajah. Gajah iku laline panjang. Napa buntute kecil. Terus niki terakhir kula pesen pokoke kula suwun qadimidiro ya. Alah ya terus panjenengan kula niati saking dalem kula kepengin sedanten durya Mbah Mutamakin sedanten muhibbin ngertos bilih pondok-pondok teng mriki niku boten kalah keramat kalian cerita-cerita keramate Mbah Mutamakin. Mergi yang diinginkan beliau memang seperti ini. Di sampean ra usah arep-arep wonten Gus-gus mriki nak ngamuk metu macane. To nak ngamuk metu apane boten. Nak ngamuk ya metu emosine boten mawon pokoke walhasil. Mergi wau kula hitung. Nak kowe keramat, ngamuk terus metu macan, terus kowe terkenal jaduk, paling banter wong sowan nggawa dhuwit njaluk ijazah. Tapi nak kowe terkenal iso takrib, wong teko njaluk carane salat yang benar, carane haji yang benar, carane wudu yang benar. Iku dadekno syariat Islam melampah jalan. Dong nggih. Niku clear nih. Kersane sakit Gus-gus ora keramat, dinyak ora keramat kan sakit maksud iku keramat tuh, cuma modele ngono. Dong nggih. Lah suatu saat kok keramat tenan ya alhamdulillah. Ya, tapi saiki ngono sik sementing ku. Lho kula tenan kula nak donga kalian pangeran ten Gusti umpama jenengan ngekeki kula saged miber kalian saged mulang takrib kula milih mulang takrib. Karena tadi barokah kula mulang takrib wong roh carane istinja. Istinja kudu nganggo banyu sing mutlak, nek iso mutlak ngalir ya sing wakeh kaya jogangan mriki. Apa jenenge iki? Napa? Jumlah. Kok sak dhuwure napa? Sak dhuwure napa? 2 kolam malah berpuluh-puluh kolam mungkin ratusan kolam. Timbang sampean keramat terus darani wah hebat Gus Pak iso miber. Ya nek sing darani keramat, darani ngirit. Mergo mau tuku tiket. Wong jenenge wong hasud. Kula misale saged haji, ya ingin Gus Faisal niki. Haji ra bayar ketemu ning kotok. Gus kok keramat. Ya nek darani keramat, darani apa? Ngirit. Wong sing liwat dene 300 juta iki miber. Tapi kula suwun niki tenan niki kula suwun sangat qadimidiro ya. Alhamdulillah. Kersane agama ini niku normal. Normal. Ya kata Abdul Hasan Asy'adi ya mbak ini buaya. Dolan temudi-mudi berpenampilan orang kaya. Ditakoki, kenapa jenengan kok kiai kok buaya mlete kaya wong sugih. Ben sing tak dolani ra kepikiran nyangoni. Maksudnya ya masuk akal. Ana kiai sing ngontel tempat sepeda motor tuwa, ben umat melarat ya dene ibu melarat, utawa ya melarat tenan. Ya masuk akal. Ana sing kiai penampilane sugih ben pendereke ra kepikiran apa? Nyangoni. Nggih masuk. Itu jenis diroya. Karena diroya ini memungkinkan semua analisis. Kalau bolak-balik cerita, pangeran mak pangeran. Ini gue ngelatih diroya. Masyur kan apa? Khalilur Rahman Ibrahim diparani malaikat Israel badhe dijabut nyawane. Dumamu Israel. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Kira roh aku itu Khalilur Rahman. Mosok kekasih membunuh yang dikasih. Gak mungkin salah perintah. Akhirnya Israel matur pangeran ya Allah, beliau menolak untuk dimatikan. Katanya hal ra'aita habiban yumitu napa habibah. Sebab pangeran diwarai. Israel kan mboten ate sekolah teng matol dadi diwarai kalian sinten pangeran. Kullahu hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Mosok dekne muni kekasihku ketemu aku ra siap. Ana kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Terus Nabi Ibrahim, ya, oke, mati ra apa-apa. Itu juga diroya, no? Itu juga no? Diroya. Ahlul Madinah itu dulu biasa pentil itu didol. Kados teng Jawa, misalnya teng Jawa nggih pentil napa? Pelem niku didol. Saniki ketika pelemem ditebas 2 juta itu regane pentil apa regane pelem? Pelem kan, sok pentil 2 juta. Lah engko nek kena angin nggih, kan enggak ada kan? Enggak ada gunanya sama sekali uang 2 juta. Niku Nabi cara ngajari orang Madinah, kata orang Madinah,
Kunna abkhasan nasi kailan. Kita ini orang terburuk dalam berniaga. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawuh. Terus kita menjadi ahsanan nasi kailan. Apa Nabi yang ngendikan itu diroyah sekali. Aro'aitum in mana Allahu samroh fa bima yastaslu ahadukum mala akhi. Engko nak pentilku ceblok kena angin terus entuk dhuwit 2 juta iku atas nama apa? Dhuwit 2 juta iku muko balai apa? Maksudnya wong pembeli ngekek dhuwit 2 juta kuwi atas nama apa? Atas nama pelem rong dadi napa? Pelem wong ijek napa? Pentil. Saiki pentile kena angin terus. Akhirnya terus teng fikih diterangno wong ora oleh adol pelem utawa adol apa wae qabla budui salahiyah sedurunge muncul samroh sing sehat iku ora oleh napa? Ora oleh napa? Didol. Itu kayak apa? Nabi pakai diroyah. Ada orang mencintai anaknya. Ya Rasulullah, boleh enggak anak yang paling saya cintai itu tak kasih uang banyak. Yang tidak tapati tak cintai ya tak kasih uang sedikit. Jawabnya Nabi napa? Ali saya surruka ayakunu fil birri ilaika sawa. Kamu suka enggak kalau semua anak kamu hormat kamu? Iya ya Rasulullah, fala idzan. Ya jangan kalau gitu. Artinya kita ingin semua anak kita hormat. Tapi kita beda-beda no. Anak. Anda tidak siap kan kalau anak yang satu hormati pitu sing sitok loro kan Anda tidak siap juga. Jadi diroyah itu penting sekali. Nah dewe bapak nak ngelatih kula. Kowe dadi kiai yo masalah, dadi wong nakal yo masalah. Pengedar narkoba itu ngadepi polisi, persaingan antar bakar narkoba. Iku wani, kowe dadi kiai ora wani. Maksudnya jadi orang baik ya banyak masalah, jadi orang jelek ya banyak. Tapi kita keren karena jadi orang baik. Makanya ketika para sahabat, ini terakhir contoh terakhir diroyah, para sahabat matur ya Rasulullah, ini tangan saya putus, ini tangan saya luka, ini kaki saya gini-gini. Jawabnya pangeran itu sebuti, buatan diapresiasi. Intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai hamzah. Wa tarjuna minallah ma'ala yarjun. Jika mereka sakit, jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kezaliman. Mereka saja berani. Orang ngedarkan narkoba itu risikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar badan narkoba. Orang jadi maling risikonya besar enggak? Kecekal digebuki, jadi copet risikonya besar. Jadi kiai ya rada-rada ana risiko. Kadang wong ra rohae wis kidungane kiai ramanti, nak ramanti diamuk. Ana sing salam templek 1 juta, nak ramanti dikomplain. Omone wis caleg-caleg wae ribet salam templek 5 juta bareng ra dadi bupati wah ngopes kiai iku. Ah repot terus. Uji nyali tenan wae pilkada uji nyali kiai. Aduh. Lan kula ora pati nampa tamu. Aduh 5 juta wae pertaruhan mati-mati repot terus. Maksudnya selakoni wae kabeh ono resikone. Napa kabeh ono napa? Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dewe pangeran lakoni wae kebaikan itu. Mergo wa tarjuna minallah malah yarjun. Di balik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang napa to? Zalim. Disebut wa tarjuna minallah malah yarjun. Jadi clear kita terus supaya jenengan melakukan kebaikan itu senang. Intakunu ta'lamuna, kalau kamu merasa sakit dalam kebaikan, ya fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Orang yang nakal itu juga sakit karena kenakalannya. Dari kata alima ya'lamu, dari hamzah sakit. Lalu kalau nak kadang sampai tahajud rasido niku nak kanyeben niku kadang-kadang isin. Ana wong penyolong video katokan cekak setengah papat. Panyeben wani. Kene kiai pe tahajud anyep sithik rawani itu untuk isin sithik. Ya kadang-kadang pas umat api. Kadang-kadang yang metu fikih, ora wajib ae tenang. Wong anjane ora pati wali sing kaya Mbah Mutamakin tapi mun daftar iki mun mengke gampang kok mengke. Mengke sing asise bae dhewe dadi kok rada gampang. Ya terus niku masalah diro ya napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Baik ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru hamdan wa
Ya Rabbana lakal hamdu kami ambaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala khalilika Ibrahim najika Musa sofika ismana syattu ghiratan fika. Wa shalli ala anbiya'ika rusulika ismail. Allahumma ja'alna ya aminin mutmainin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'al ya Allah barakatah hadzal masjid barakati ya Allah waliyil Ahmad mutamakkin. Ij'alna aminin mutmainin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Waj'alna waj'alala Indonesia mu'afin ghanimin salimin ya Allah min kulli bala'in dunya akhirah. Ij'alna ya Allah mimman kanat himmatuhu ila kalimatikal ulya ya Allah ya Allah warzuqna najwa wassalamah nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.